Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi umat Tuhan yang diberkati Tuhan. Puji nama Tuhan, di pagi ini kita kembali berjumpa di dalam program Bertumbuh dan Berbuah. Biarlah lewat program ini kita semua semakin hari semakin bertumbuh, berakar, berbuah di dalam pengenalan akan Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah lewat program ini Bapak Ibu semua semakin hari semakin dikuatkan, dimerdekakan oleh firman Tuhan. Dan lewat program ini Bapak Ibu juga dapat membagikan kembali buat siapapun dan dimanapun, sehingga banyak orang terpanggil dan mengenal Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan mereka berakar, bertumbuh, berbuah dalam kebenaran firman Tuhan, hidup dalam takut akan Tuhan, hidup dalam kebenaran dan kekudusan Tuhan. Bapak Ibu, sebelum kebenaran firman Tuhan dibagikan dan disampaikan dan direnungkan pagi ini, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Puji namamu Tuhan, Allah yang hidup, Allah yang sangat hebat, luar biasa bagi setiap kehidupan kami. Terima kasih Aba Bapa, hanya karena kemurahan dan kesetiaan-Mu kami boleh ada di hari ini. Kami boleh diberikan kesempatan oleh Engkau Tuhan untuk menikmati karya-Mu yang indah dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih untuk kesempatan yang Engkau beri Tuhan di pagi ini. Engkau berikan kami kesempatan untuk merenungkan sabda kebenaran firman-Mu. Biarlah lewat perenungan firman Tuhan dari hari lepas hari Tuhan, kami dimampukan untuk melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu lewat tuntunan Roh-Mu yang kudus. Layakkan setiap kami, kuduskan dan tahirkan hati kami. Biarlah benih firman yang disampaikan ini Tuhan, dia tidak jatuh di tanah yang berbatu-batu, tapi dia jatuh di tanah yang subur, menghasilkan buah berlipat-lipat kali ganda. Terima kasih Bapa di surga. Ini doa kami, ini kerinduan kami. Berbicaralah bagi setiap kami, karena kami siap untuk mendengar apa yang menjadi kehendak-Mu lewat kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pagi ini tema yang akan saya bagikan, saya sampaikan buat Bapak Ibu semua dengan tema iman dan kasih karunia. Dalam Roma yang kelima ayat 1 sampai yang kedua, di situ dengan perikop firman Tuhan hasil pembenaran. Kitab Roma ditulis oleh Rasul Paulus di masa umat Kristen mengalami penderitaan yang sangat hebat. Di sisi lain, Roma pasal 1 ayat yang keempat menjelaskan tentang manusia yang berdosa dan terpisah dengan Allah. Namun siapa yang percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi, ia pasti memiliki iman. Ayat yang pertama mengatakan, sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Garis bawahi dulu, Alkitab berkata, saudara dan saya dibenarkan karena iman, bukan karena perbuatan. Amin. Lalu Alkitab bilang, karya Kristuslah yang membuat saudara dan saya diperdamaikan dengan Tuhan. Berarti waktu saudara dan saya hidup dalam iman, saudara dan saya ada dalam posisi damai. Hubungannya dengan Tuhan itu damai. Ayat yang kedua, mari kita lihat, Alkitab bilang, oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk kepada iman, kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dalam terjemahan Kingdom Version Bapak Ibu, di situ dikatakan, by come also we have access by faith into the grace. We stand and rejoice in hope of glory of God. Jadi Alkitab mengatakan bahwa karena Yesus Kristus yang kemudian saudara dan saya bisa hidup dalam iman. Iman inilah yang membuat saudara dan saya mempunyai akses untuk apa? Bertemu dengan kasih karunia. Rupa-rupanya Alkitab berkata, tanpa iman dan saudara dan saya tidak punya akses untuk hidup di dalam kasih karunia. Atau yang tadi saya bilang, bertemu dengan kasih karunia. Lalu Alkitab juga mengatakan di dalam kasih karunia itu, kita berdiri dan kita bermegah. Paulus bilang, berarti begini, kekuatan iman yang mempertemukan saudara dan saya dengan kasih karunia. Seharusnya saudara dan saya ditemukan sebagai orang-orang yang di dalam kasih karunia ini apa? Berdiri dan juga kita bermegah. Kata berdiri di sini dalam bahasa Yunani menggunakan kata histemi. Histemi ini punya arti adalah begini, berdiri dan tegak.
berdiri dengan teguh. Jadi ini bukan sekedar berdiri dalam kasih karunia, tetapi berdiri dengan sebuah keteguhan, berdiri tegak di dalamnya lalu melekat pada kasih karunia. Jadi Alkitab berkata, ketika saudara dan saya hidup di dalam iman dan berdiri di dalam kasih karunia, rupa-rupanya kasih karunia akan menopang saudara dan saya. Sedangkan kata yang kedua di situ bermegah, Alkitab bilang di dalam kasih karunia kita perlu berdiri teguh, melekat pada kasih karunia, tertopang pada kasih karunia. Tetapi Alkitab juga bilang dalam kasih karunia saudara dan saya apa? Harus bermegah. Bermegah itu dalam bahasa Yunani yang artinya begini, kaushomai, artinya saudara dan saya harus berbangga atau atas kasih karunia. Kita bertemu dengan kasih karunia. Saudara dan saya harus bergembira oleh sebab apa? Kasih karunia yang karena iman kita bertemu, beroleh dengan Tuhan. Sekarang lihat, apakah kasih karunia itu? Dalam bahasa Yunani, kasih karunia yang berarti charis atau kasih karunia yaitu pengaruh ilahi dalam cara berpikir kita, sehingga pada akhirnya itu bisa terrefleksi dalam kita punya kehidupan, berimpatasi dalam kita punya kehidupan tiap-tiap hari. Sekali lagi, kasih karunia itu pengaruh ilahi dalam cara berpikir kita, Bapak Ibu. Berarti ketika pikiran kita terpengaruh dengan kebenaran firman Tuhan, maka kebenaran itu akan terrefleksi dalam kehidupan saudara dan saya tiap-tiap hari. Entah itu melalui kata-kata kita, entah itu melalui sikap yang kita pertontonkan, atau dalam kelakuan yang kita kerjakan. Itu kasih karunia. Jadi siapa saja yang hidup di dalam kasih karunia, sebenarnya mereka adalah orang-orang yang membuka diri untuk sangat dipengaruhi oleh apa? Pengaruh ilahi. Yang tentu saja pengaruh ilahi ini cuma satu, yaitu apa? Pengaruh ilahi yang bergerak di dalam firman Allah, yang kita pahami dalam cara berpikir kita. Yang kedua, apakah kasih karunia atau charis itu? Hal-hal yang diberi Tuhan, yang kemudian kita terima dan akan mendatangkan manfaat dalam hidup saudara dan saya, membawa keuntungan, berkat, karunia, rahmat, kebahagiaan, dan freedom, dan kebebasan, merdeka. Kebebasan merdeka berarti ini yang Alkitab bilang, iman yang adalah akses sehingga saudara dan saya bisa bertemu dengan kasih karunia, yang pada hakikatnya akhirnya membuat saudara dan saya gampang dipengaruhi oleh Tuhan melalui firman Tuhan. Alkitab mengajak saudara dan saya berdiri di dalam kasih karunia, sebab ternyata jika saudara dan saya tidak berdiri di dalam kasih karunia, maka ada saudara dan saya tidak akan mendapat manfaat atau tidak akan bisa menikmati keuntungan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Kesimpulan dari firman Tuhan yang singkat ini, Bapak Ibu, dalam renungan firman Tuhan ini, iman dan kasih karunia akan membawa kepada kita suatu proses kehidupan di mana apa? Kita tahan uji dan memberi kita pengharapan. Dan kasih karunia dalam bentuk kesengsaraan akan membawa kita memiliki jiwa yang kuat, jiwa yang aman, sehingga akan membantu kita dengan waktu yang lama mungkin menunggu janji Tuhan di dalam kesetiaan. Tuhan bikin kita akan jadi pribadi yang tangguh, yang kuat dalam kita menunggu janji Tuhan. Kita akan memiliki percaya yang kuat, yang meyakini bahwa janji Tuhan tidak akan mungkin gagal dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu, kita bertumbuh dalam iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Jangan kita kasih kendor. Mari kita terus hidup dalam kasih karunia Tuhan, hidup dalam iman yang teguh. Sehingga apa? Kita diperhadapkan oleh apapun yang tantangan kehidupan apapun, kita kuat. Iman kita semakin hari semakin apa? Semakin kokoh, semakin teguh. Dan kita apa? Hidup di dalam kasih karunia Tuhan yang semakin hari kita bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan lewat firman Tuhan. Mari Bapak Ibu, semoga firman ini menguatkan, memberkati Bapak Ibu semua. Dan biarlah kita semakin hari melekat kepada firman Tuhan dan haus dan lapar akan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini dapat memerdekakan setiap kita. Kiranya damai dan kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus menyertai Bapak Ibu semua dimanapun berada. Dan kita semakin hari semakin kokoh teguh iman untuk hidup berkenan, hidup di dalam
takut akan Tuhan, dalam ketaatan akan Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa untuk merenungkan firman Tuhan di pagi ini. Terpujilah namamu Tuhan, Allah yang hidup, Allah yang besar. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan kemurahan-Mu. Terima kasih Engkau berbicara bagi kami di pagi ini melalui firman-Mu. Engkau mengingatkan kami untuk kami semakin teguh hidup di dalam iman, di dalam kasih karunia-Mu, sehingga ketika kami benar-benar hidup di dalam kasih karunia-Mu Tuhan, dalam iman, kami didapati orang-orang yang berkemenangan, orang-orang yang bermegah, orang-orang yang teguh kuat. Dan ketika apapun hantaman badai silih berganti, kami tetap teguh, kami tetap berpengharapan di dalam Engkau Tuhan Allah Immanuel. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu di pagi ini. Engkau yang senantiasa memelihara, memberkati setiap kami yang mendengarkan, yang haus dan lapar mencari wajah-Mu, mencari kebenaran firman-Mu. Biarlah kami semakin hari bertumbuh di dalam pengenalan yang benar akan Engkau Bapa di surga. Ini doa kami, ini kerinduan kami. Engkau sajalah Bapa yang akan memampukan setiap kami untuk melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Allah yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur pada Bapa di surga. Haleluya, haleluya, amin.